warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andreas Bella dengan NIM SF2306012 dari S1 Farmasi tingkat 2, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem imun dari mata kuliah imunologi. Ada beberapa poin nantinya saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu definisi sistem imun. Yang kedua, keuntungan dan kerugian sistem imun. Dan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu apa itu sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sistem imun juga berperan dalam menghilangkan sel-sel yang rusak atau abnormal seperti sel kanker. Kita masuk materi yang kedua, yaitu keuntungan dan kerugian dari sistem imun. Keuntungan sistem imun. Yang pertama, yaitu melindungi tubuh dari infeksi. Sistem imun berperan dalam menghilangkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Hal ini dilakukan melalui proses fagositosis, di mana sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag menghancurkan patogen. Yang kedua yaitu menghilangkan sel-sel yang rusak. Dalam sistem imun berperan dalam menghilangkan sel-sel yang rusak atau abnormal seperti sel kanker. Hal ini dilakukan melalui proses apoptosis, di mana sel-sel yang rusak atau abnormal dihancurkan oleh sel-sel imun. Dan yang ketiga yaitu mengikat patogen. Sistem imun dapat mengikat patogen yang pernah menyerang tubuh, sehingga dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif jika patogen tersebut menyerang lagi. Hal ini dilakukan melalui proses imunisasi, di mana sistem imun mengikatkan patogen dan dapat memberikan respon yang lebih cepat dan efektif jika patogen tersebut menyerang lagi. Dan yang keempat yaitu mengatur respon inflamasi. Sistem imun berperan dalam mengatur respon inflamasi yang dapat membantu menghilangkan patogen dan memperbaiki jaringan yang rusak. Respon inflamasi adalah proses di mana sistem imun mengirimkan sel-sel imun dan protein-protein imun ke tempat infeksi untuk menghilangkan patogen dan memperbaiki jaringan yang rusak. Adapun kerugian sistem imun, yang pertama yaitu respon yang berlebihan. Sistem imun dapat memberikan respon yang berlebihan yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan gejala-gejala yang tidak diinginkan. Hal ini dapat terjadi jika sistem imun salah mengenali patogen atau jika sistem imun terlalu aktif. Yang kedua yaitu alergi. Sistem imun dapat memberikan respon yang berlebihan terhadap zat-zat yang tidak berbahaya, seperti polen atau makanan, yang dapat menyebabkan alergi. Alergi adalah proses di mana sistem imun salah mengenali zat-zat yang tidak berbahaya dan memberikan respon yang berlebihan. Yang ketiga yaitu penyakit autoimun. Sistem imun dapat salah mengenali sel-sel tubuh sendiri sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit autoimun seperti reumatoid, artritis, atau lupus. Penyakit autoimun adalah proses di mana sistem imun salah mengenali sel-sel tubuh sendiri dan memberikan respon yang berlebihan. Yang keempat yaitu imunosupresi. Sistem imun dapat melemah karena berbagai faktor seperti penyakit, obat-obatan, atau kondisi kesehatan tertentu yang dapat membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Imunosupresi adalah proses di mana sistem imun melemah dan tidak dapat memberikan respon efektif terhadap patogen. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sistem imun. Beberapa faktor yang mempengaruhi sistem imun, diantaranya yang pertama yaitu genetik. Faktor genetik dapat mempengaruhi kemampuan sistem imun untuk mengenali dan menghilangkan patogen. Beberapa orang memiliki gen yang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi atau penyakit autoimun. Contohnya, orang dengan defisiensi imun kongenital
memiliki sistem imun yang lemah dan lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua, yaitu nutrisi. Nutrisi yang adekuat seperti vitamin dan mineral dapat membantu mendukung kemampuan sistem imun. Nutrisi yang tidak adekuat dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Contohnya, kekurangan vitamin C dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Yang ketiga, yaitu stres. Stres dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Stres dapat mempengaruhi kemampuan sistem imun untuk mengenali dan menghilangkan patogen. Contohnya, stres kronis dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Yang keempat, yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mendukung kemampuan sistem imun. Aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan produksi sel-sel imun dan memperbaiki fungsi sistem imun. Contohnya, aktivitas fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan produksi sel-sel imun dan memperbaiki fungsi sistem imun. Yang kelima, yaitu kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau penyakit jantung dapat mempengaruhi kemampuan sistem imun. Kondisi kesehatan tertentu dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Contohnya, diabetes dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Yang keenam, yaitu obat-obatan. Obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan sistem imun dan mengenali dan menghilangkan patogen. Contohnya, kortikosteroid dapat melemahkan sistem imun dan membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Sekian materi yang saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.